Rasa bosan yang terbangun karena kita melakukan hal-hal yang berulang-ulang. Berulang melakukan rutinitas, berulang melakukan aktivitas, atau berulang memikirkan hal yang itu-itu aja. Kita memang perlu untuk melakukan hal yang bisa membangkitkan mood, atau istilah anak zaman sekarang ya mood booster lah. Salah satunya dengan hobi. Mood booster kami adalah traveling dan touring menjelajahi tempat-tempat baru dengan aneka keragamannya. Dan keunikannya masing-masing. Lantas apa yang menjadi mood booster kamu? Jadi lakukanlah. Hai semua, touring lagi kita ya. Walau bukan perjalanan panjang dan berhari-hari, setidaknya perjalanan ini beratus-ratus kilometer. Karena sudah cukup lama kami tidak melakukan touring berdua, terakhir kami riding berdua adalah ketika touring ke Tasikmalaya beberapa bulan yang lalu. Semua berawal dari percakapan ketika bangun tidur di tanggal 20 Januari tahun 2025. Kami memang tidak ada acara atau agenda pagi ini. Beranjak dari kasur yang sangat berat untuk ditinggalkan saja, sudah jam 8 pagi. Sudah cukup siang untuk memulai touring, pikirku. Perbincangan hangat antara kami, saya dengan Nona membahas arah tujuan yang akan kami tuju pagi ini. Puncak dan Bandung tentu tidak masuk hitungan, karena perjalanan ke arah sana ketika long weekend adalah seperti mencari kesusahan sendiri dengan macet horornya yang tidak berkesudahan. Destinasi pilihan pertama adalah makan siang ke Cirebon. Yang kedua adalah makan siang ke Anyer, atau pilihan selanjutnya adalah sekalian aja menyeberang ke Pulau Sumatera, yaitu ke Provinsi Lampung. Pilihan sudah ditentukan. Kami akan mengarah ke barat menuju Anyer dulu, baru nanti membicarakan tujuan selanjutnya kemana. Ya, beginilah kami. Kami biasanya akan merencanakan tujuan pertama dulu, baru nanti memikirkan akan kemana setelah itu. Coba deh, terlalu seru buat lihatin kawan-kawan. Jam 9.30 pagi, kami memulai perjalanan menuju Anyer. Sebenarnya agak berat ya untuk melalui jalur ini, karena gue udah bayangin harus membelah kota Jakarta yang macet, jalanan dan mogot, dan Tangerang yang juga padat. Tapi ternyata perjalanan kami pagi ini begitu lancar. Kemacetan Jakarta seperti menghilang bersama dengan rakyat yang keluar kota untuk berlibur. Dan mogot lenggang, Tangerang juga terasa sepi. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur, kawan. Setiap denyut nadi jantung kota ini memiliki cerita yang sangat beragam. Setiap cerita itu yang membentuk Jakarta menjadi seperti sekarang. Sesampai di Daun Mogot, niat hati kami inginlah jalur Panorama.
Berharap ketika sampai Tangerang baru buka maps untuk mengarah ke sana. Kami sempatkan sarapan di salah satu tempat makan di Tangerang dan baru membuka maps. Tapi ternyata dari maps diarahkan menuju Bitung, Cikande, dan terus ke arah Serang. Mungkin dari next perjalanan kami akan melewati jalur Banten Lama. Mengapa kami tidak lewati jalur Banten Lama? Karena jalur menuju Serang ini cukup lancar teman-teman pagi ini. Cuma di atas itu batasnya cuma itu doang. Dan Mogot adalah jalur utama menghubungkan Jakarta dengan Banten. Kawan-kawan yang pernah ke Sumatera pasti pernah lewat jalur ini. Kawan-kawan, tahu nggak? Dan Mogot itu diambil dari nama seorang pahlawan nasional bernama Elias Daniel Mogot atau biasa dipanggil Dan Mogot. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan mantan anggota PETA di Bali dan Jakarta pada tahun 1942 dan 1945. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, beliau menjadi komandan TKR di Jakarta dengan pangkat mayor. Beliau juga menjadi kelompok yang mendirikan Akademi Militer Tangerang dan menjadi direktur pertamanya loh. Di Tangerang ini banyak jalan searah ya teman-teman. Gue udah lama sekali tidak ke Tangerang dan sudah cukup banyak perubahan. Banyak pohon rimbun di kota ini. Tapi ya serimbun-rimbunnya pohon di sini tetap aja panas coy. Tangerang dulu cuma ada satu, yaitu Kabupaten Tangerang. Tapi sekarang dari mekar jadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang itu yang ada Serpong ya BST. Nah itu Tangsel tuh. Dari Tangerang sampai ke Serang, kita akan melewati Pantura di bagian barat Pulau Jawa ini, yang masih masuk dalam Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Titik nol Panarukan sudah pernah kami kunjungi. Nah sekarang, kami ingin ke titik nol Anyar yang menjadi titik awal dari Jalan Raya Pos di bagian barat. Sayang sekali ketika kami melintas, hujan mulai merintik dan terpaksa kami tidak mampir ke Tugu 0 km Anyar, padahal seru juga loh. Pantura ya still Pantura. Gak itu bagian barat, timur maupun tengah, sama aja jalurnya. Bahkan kalau gue lihat, jalan Pantura di Banten ini lebih bagus daripada jalan Pantura yang ke Jawa. Karena jalannya cukup mulus.
Hasil survei kami pada hari ini tidak perlu takut kelaparan kalau ke Merak teman-teman. Karena sepanjang jalan banyak sekali warung makan, mau pilih yang kaki lima sama restoran itu ada semua. Next kami akan masuk ke Kecamatan Cikupa, yang dimana pabrik-pabrik mulai berjejer di pinggir jalan raya. Ternyata hari Sabtu ini juga masih banyak ya para pekerja yang masuk kerja. Oke, kita lanjut. Setelah selesai sarapan, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju Cikande. Pabrik-pabrik penghasil rupiah banyak sekali berjalan di pinggir jalan utama. Ketika kami sudah masuk Balaraja dan seterusnya. Ya memang, di Kabupaten Tangerang yang memiliki luas 956,61 km persegi ini, banyak memiliki pabrik. Sebagian pabrik-pabrik ini juga masuk ke dalam kabupaten dan kota setelahnya. Memang dengan motor touring adventure seperti Hoho, perjalanan tidak begitu terasa lelah. Karena riding positionnya yang nyaman, serta tenaga yang sudah lebih dari cukup untuk menunjang perjalanan jauh kami. Ketika sudah mulai masuk ke daerah Banten, lebih ke barat, terasa sekali Banten ini memang berbeda. Mulai dari daerahnya, bangunannya, infrastrukturnya, dan sebagainya. Tidak tahu mengapa, memang terasa berbeda aja. Mungkin kawan-kawan yang pernah menyeberang dari Jawa ke Bali akan tahu rasanya. Selepas Cikande, kami sama berhenti sebentar untuk membeli minuman di warung pinggir jalan. Dalam benak gue ada kebayang sih, makan seafood di Anyer, makan kepiting dan udang segar, aduh nikmat banget ya.
Selanjutnya, akhirnya kami sampai di kota Serang. Kota yang menjadi ibu kota Provinsi Banten ini adalah pusat kebudayaan Sunda dan Jawa Serang. Kota Serang cukup besar ya teman-teman, dan bisa menjadi titik istirahat bagi yang riding ke arah barat. Ada beberapa kuliner asik kota Serang, diantaranya rabek yang merupakan semur dengan daging kambing dengan bumbu yang agak pedas. Terus sate bandeng, ya dari namanya udah tahu kan, sate bandeng. Serta nasi sumsum, nasi bakar dengan sumsum dan bumbu dari daun salam, serai, cabai, dan bawang. Tapi kami tidak mampir untuk mencoba kuliner di kota Serang ini teman-teman, karena memang waktu yang terbatas, jadi kami hanya melintas saja. Tapi next time kami akan mengekspor bagian kota ini dan mencobai kulinernya. Dalam perjalanan ini juga kami melewati jalur motor yang digunakan untuk mudik lebaran ke Pelabuhan Cibandan. Secara jalan memang ada beberapa titik yang rusak, bahkan terendam oleh banjir yang cukup dalam teman-teman. Tidak terbayangkan kalau misalnya tahun 2025 ini di momen mudik lebaran akan seperti apa apabila kondisi ini belum segera diperbaiki. Setelah berada di atas motor sekitar 3,5 jam, sampai kami di Jalan Raya Anyar yang ternyata kondisi 11-12 dengan kondisi akses ke Pelabuhan Ciwandan. Banyak sekali genangan dan lumpur jalan yang membuat lalu lintas cukup terhambat. Terlihat di depan sudah macet panjang, dan dari maps sudah berwarna merah semua. Jadi kami berusaha untuk dilanjut dan putar balik menuju arah Merak. Dalam kondisi bekas hujan dan lumpur di mana-mana, kawan-kawan bisa membayangkan kan bagaimana beceknya daerah situ.
Kami mampir ke salah satu tempat makan untuk makan siang karena jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Sambil menyusun strategi kami akan kemana nih. Tertulis tujuan awal adalah hotel dekat Pelabuhan Merak yang ada pantainya. Sambil menikmati makanan, kita tidak mentingin juga laut dan pantai. Yang kedua adalah pulang via Bogor. Yang ketiga, menyeberang ke Lampung dan pulang esok harinya. Hotel di Merak menarik untuk dikunjungi kawan-kawan. Tapi kami takut akan terlalu malam pulangnya bila tidak menginap. Pulang via Bogor memerlukan waktu 4 jam untuk sampai ke Bogor, belum ditambah 2 jam dari Bogor ke Bekasi. Menyeberang ke Lampung dibatalkan karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Kami takutnya keesokan harinya kami tidak akan bisa pulang dan menyeberang ke Pulau Jawa. Opsi yang dipilih akhirnya kami akan pulang via Bogor, melewati Jasinga dan tembus ke Lewiliang dengan kondisi jalur yang mantap kawan-kawan. Dan seperti biasa, Google Maps selalu ajaib dan memberikan jalurnya. Perjalanan dari Anyar ke Bogor akan ada di episode selanjutnya. Jadi episode pertama ini cukup sampai di sini ya. Biar kawan-kawan tidak bosan menonton karena terlalu panjang. Sebenarnya perjalanan ini juga dimaksud untuk cek ombak teman-teman. Karena lebaran ini kami akan rencana untuk touring Sumatera. Tapi masih rencana ya, belum pasti juga kami akan menyeberang. Melihat kondisi nanti seperti apa. Oke kawan-kawan, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke teman-teman, jangan lupa gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor karena berbahaya buat teman-teman kita yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang menonton dan salam muter-muter.